الفاتحة. الفاتحة. Halaman 132. Ya. Yang lain gimana? Ada yang bisa dibuka? Kitab faslun fi man tajibu alaihi zakatu wa ma tajibu fi mimma dzukira. Ini sampai halaman 132. Wa masabiyu wal majnunu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amasabiyu wal majnunu. Adapun anak yang belum balik dan orang gila, fala yukhatabani biha, maka tidak diperintahkan dengan membayar zakat. Bal tajibu fi malihima, tetapi wajib bawa zakat di dalam harta keduanya. Jadi ini dalam usul fikih bahwasanya ahkamul wada'iyah itu yaitu menjadikan satu perkara sebagai sabab atau syarat, itu tidak disyaratkan harus ada taklif, tidak disyaratkan balik akil. Lah zakat itu adalah kewajiban yang kaitan dengan harta. Zakat itu adalah kewajiban yang memang langsung berkaitan dengan harta. Ada harta yang memenuhi syarat nisab, haul, udah wajib zakat. Tidak berkaitan kepada zimatul mukallaf, tidak. Kewajiban harta ini langsung sangkut pautnya dengan harta yang dizakati, bukan kepada orangnya. Jadi kayak sekarang namanya itu pajak gitu. Ada rumah, ya ada pajak. Ada tanah, ada pajak. Ada mobil, ada pajak. Walaupun ini mobil milik anak kecil, milik orang gila, maka ketika ada apa itu namanya, barang yang itu masuk aturan perpajakan, ya wajib pajak. Walaupun itu rumah, tanah, mobil milik anak kecil, milik orang gila, tetap wajib dibayar pajaknya. Lah begitulah ini. Nah, zakat. Zakat ini qaul jadid tata'allaku bi'ainil mal. Bukan tata'allaku bidhimmatil malik, bukan. Berkaitan langsung dengan harta yang dizakati. Maka nanti dalam bab ada zakat akan ada pembahasan bahwa ketika harta itu sudah wajib dizakati, maka qadru zakat sudah bukan miliknya
pemilik itu harta, bukan. Ini sudah pemiliknya 8 golongan itu. Ini namanya tafriq kepada qaul jadid yang menyatakan bahwa zakat ini tata'allaqu bi'ainil mal. Nah, maka zakat wajib di dalam harta keduanya, bukan diperintahkan kepada keduanya. Fayajibu 'alal waliyima, wajib atas wali dari sobi majnun, apa yukhrajuha min malihima, mengeluarkan zakat dari harta keduanya, kama yajibu fi malihima, sebagaimana wajib dalam harta keduanya, apa dhamanuma atlafahu, mengganti barang-barang yang dirusak oleh sobi majnun. Sebagaimana anak kecil orang gila ini merusak barang milik orang lain, maka wajib bagi wali untuk mengganti itu kerusakan, diambil dari hartanya sobi majnun. Wa tajibu zakatu aidan, wajib zakat juga fi malin maghsubin wa masrukin wa dhalin wa majhudin, di dalam harta yang dighasab orang lain, harta yang dicuri orang lain, harta yang hilang, atau harta yang diingkari oleh pemegangnya. Kita punya harta yang sudah ada 1 nisab, harta yang wajib zakat dan sudah ada 1 nisab. Kemudian harta milik kita ini maunya berupa emas, berupa uang, berupa harga ya, harta dagang. Ini contohnya. Kemudian digosok orang atau dicuri orang atau hilang, tidak ditemukan. Harta itu amanat, sebetulnya amanat atau dititipkan sama orang. Ternyata oleh orang yang memegangnya, yang dititipi tadi, diingkari, majhud, diingkari. Sehingga kita nggak punya saksi, kita nggak punya bukti tertulis. Nah, ketika kita sebagai mudda'i mengaku itu milik saya, lah si pemegang mengatakan, nggak benar itu, Bapak punya harta ini milik saya. Maka di mahkamah saya kalah. Tetapi faktanya sebetulnya itu harta saya. Maka di dalam harta tersebut tetap ada zakat kalau sudah ada 1 tahun dan ada 1 nisab, atau tidak ada 1 nisab tapi digabungkan dengan harta yang ada pada kita, sudah ada 1 nisab. Liana mulikat milkat taman, karena harta tersebut walaupun kita tidak memegangnya, ini kita miliki dengan kepemilikan sempurna. Nah, ini diperhatikan, la yajibu ikhrajuha, tidak wajib mengeluarkan zakat illa bada audiya ilaihi, kecuali selepas harta kembali kepada pemilik. Wa bada tamakuni min adaiha, dan ada kesempatan untuk membayarnya. Kama sayati bayanu fi babi adai zakat insyaallah, sebagaimana nanti dijelaskan dalam bab menunaikan zakat insyaallah. Jadi harta yang hilang, harta yang dicuri orang, harta yang dibawa orang kemudian malah dia ingkari kalau itu milik kita, itu wajib zakat. Secara hukum wajib zakat kalau udah 1 tahun dan ada 1 nisab, atau tidak ada 1 nisab tapi digabung dengan apa yang ada pada kita ada 1 nisab. Cuma pelaksanaannya ada zakat, bukan sekarang, pelaksananya nanti kalau harta itu sudah balik. Jadi mamanya harta itu hilang, dibawa orang, balik selepas 3 tahun, maka kita menzakati 3 kali lipat. Wa tajibu aidan fi dainin lazimin tsabitin 'alal ghair. Zakat juga diwajibkan di dalam hutang lazimin yang wujud, sabitin yang bisa ditetapkan di mahkamah, 'alal ghair yang atase orang lain. Hutang yang sudah luzum, jadi memang sudah ada,
dan bisa ditetapkan di mahkamah, maksudnya karena ada saksi atau si matin ghair tadi mengakui, ada ikrar atau ada saksi. Ada ikrar dari orang yang dituduh dan atau ada saksi dari orang yang menuduh. Idza kana saranya hutang tersebut berupa naqd dan ardhan litijarah, berupa mata uang, emas, perak, mata uang atau harta dagangan. Li'umumil lati krono umumnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya zakat. Wali ana sabab zakat fi naqdi iku kaunu mu'aidan li sarfi. Karena sababnya zakat di dalam mata uang, emas perak, iku kaunuhu anane naqd iku mu'aidan li sarfi. Itu disediakan untuk sebagai alat tukar menukar. Wa huwa hasilun al-an, keberadaan uang sebagai alat tukar menukar itu sudah terjadi saat ini. Lakin la yalzamu ikhraju ila ba'da tamakuni kama sayati. Tetapi tidak wajib melaksanakan zakat kecuali selepas tamakun, yaitu bisa dikeluarkan, yaitu utangnya dilunasi. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa utang itu ada dua. Ada utang yang memang sewaktu-waktu ditagih itu bisa. Sudah jatuh tempo dan ditagih itu mudah. Lah ada utang itu yang sulit ditagih. Nah, sulit ditagih. Maka illa ba'da tamakun nanti dijelaskan dalam bab atau zakat. Jadi kalau utang itu mudah ditagih, sekarang juga dihitung, sekarang juga dibayar. Tetapi kalau utang itu sulit untuk ditagih, ya nanti seperti barang yang digosok tadi, nanti kalau sudah cair baru dibayar zakatnya. Ya khilafi ma idza kana mu'asyaran aw masyiyatan. Lain kalau yang utang itu berupa muasyar, yaitu hasil pertanian atau ternak. Fala tajibu fiha zakah, maka tidak wajib zakat di dalam utang yang berupa muasyar, hasil pertanian atau ternak. Ali anna sababa fil muasyar wudu shalah fi milkihi wa la yujadu. Karena sebabnya zakat di dalam hasil pertanian, kebun, buah, biji-bijian, itu adalah butuh shalah in dalam kepemilikan wong. Wala yujadu hal orang didapat apa butuh shalah. Wa bil masyiyati dalam syarat dalam wajib zakat ternak iku asamu dikembalakan, wala sama fi ma bidimah, tidak ada penggembalaan di dalam sesuatu yang dihutang, kan nggak wajib zakat. Jadi hutang yang wajib zakat itu hutang yang berupa emas, perak, mata uang atau zakat dagang. Wa bi khilafi ma idza kana ghaira lazimin. Lain kalau hutang itu tidak mengikat. Jadi ghaira lazim ini wujud dan mengikat. Nah, karena ada utang itu sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat itu maksudnya utang itu kapan saja bisa dibatalkan. Jadi utang yang mengikat itu utang yang memang sudah ada serah terima, barang sudah kita terima. Jadi utang itu ada dan mengikat, maka saya wajib mengembalikan. Utang yang mengikat itu contohnya apa itu? Kayak kita ini memperkerjakan orang. Orang sudah bekerja, lah kita belum bayar, sampai terkadang tuh itu sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah, maka ini juga utang yang mengikat karena kerjanya karyawan sudah selesai, upahnya belum kita bayar. Kita ngontrak rumah, sudah lewat masa, kita belum bayar. Padahal itu 1 bulan sudah kita pakai. Ini juga utang yang mengikat, harus dibayar. Bikhilafi maidakana ghaira lazimin. Lain kalau utangnya itu tidak mengikat.
Jadi tidak mengikatkan usumil kitabatin seperti cicilan akad kitabah. Balad ajibu aidan biha. Orang wajib zakat di dalam nujumul kitabah. Lidafil milki biha karena lamai kepemilikan yang dalam nujum. Idlil aibis isqatu amatasya. Karena bagi seorang budak mukatab, dia boleh menggugurkan kitabah mata kapan dia mengendaki. Jadi gini, ketika saya sebagai tuan, itu akad kitabah dengan seorang budak. Kalau kamu bisa nyicil kepada saya selama 30 bulan, 1 bulan 500.000, maka kamu merdeka. Kamu bisa nyicil kepada saya selama 30 bulan, setiap bulan 500.000, maka kamu merdeka. Nah ini berarti si budak tadi, dia ini punya utang kepada saya 15 juta. 500.000 kali 30 bulan. Lah, utang ini tidak luzum. Utang ini jaizun min ahadit taraf. Jadi ada akad itu lazimun minat tarafain. Ada akad itu jaizun minat tarafain. Ada akad itu lazimun min ahadihima jaizun minal akhar. Ini macam-macam akad. Jadi akad jual beli, akad nikah, akad ijarah itu mengikat dari kedua belah pihak. Kalau sudah ada akad maka nggak bisa dibatalkan. Betul-betul mengikat. Dan kemudian yang jaizun minat tarafain itu akad syirkah, akad qirad, investasi, bagi hasil, wakalah, wadiah, itu tidak mengikat dari kedua belah pihak, kapan saja salah satu dari keduanya boleh membatalkan. Nah, kemudian kitabah ini kalau sudah terjadi akad kitabah, entah dimulai dari pihak sayyid, diterima oleh budak mukatab, atau dimulai permintaan dari budak mukatab, Tuan, saya ingin merdeka, bagaimana? Saya siap bayar cicilan, saya siap akad kitabah. Saya harus bayar berapa kepada Tuan supaya saya merdeka? Maka disanggupi oleh tuannya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka di sini dari segi sayyid kitabah itu luzum. Kalau saya sudah menyanggupi akad kitabah dengan budaknya, maka sayyid nggak boleh membatalkan. Tapi dari pihak budak mukatab, dari sisi budak mukatab, akad kitabah itu jaiz. Jadi budak mukatab ini dia boleh melanjutkan, juga boleh mengundurkan diri. Maaf Tuan, ternyata saya nggak bisa bayar cicilan. Maka akad kitabah supaya dibatalkan. Boleh. Nah, ketika si budak itu menggugurkan akad kitabah, otomatis hutang yang ditanggung budak jadi hilang. Hilang. Maka disitulah dalam cicilan kitabah yang disanggupi oleh budak mukatab, itu tidak mengikat. Jadi tidak mengikat, maka tidak wajib zakat. Walau astaqani soba naqdin. Kalau seorang suami memberi mas kawin kepada istrinya 1 nisab uang. Saya nikahi kamu, saya nikahi, saya terima nikahnya fulan. Fulana binti fulan dengan mahar, kan gitu kan? Jadi akan nikah, aku nikahkan kamu dengan fulana binta fulan yang telah mewakilkan kepada aku dengan mahar 100 juta rupiah. Nah 100 juta itu kan sudah ada 1 nisab. Tetapi ternyata tidak cash, dihutang. Wa ikana bidima walaupun tidak ditentukan apa 1 nisab nagadin. Atau nisabah saimatin muayyanatin. Atau 1 nisab binatang ternak yang ditentukan.
Aku nikahkan kamu dengan Fulana binta Fulan yang telah mewakilkan kepada aku dengan mas kawin 50 ekor kambing. Ternyata, ternyata 1 tahun berjalan belum dibayar zakat wujuban, maka si istri wajib membayar zakatnya nisab. Idza tamahadu minal isdaq, ketika sempurna 1 tahun dihitung sejak pemberian mas kawin. Wa lam yaqa wat'un wala qabdun, walaupun sampai saat ini belum terjadi wati dari suami, juga tidak ada serah terima. Li'annaha malakatu bil aqdi, karena si istri memiliki 1 nisab dengan akad nikah, milkan taman, dengan kepemilikan yang sempurna. Jadi wanita ini dikasih mas kawin, nominalnya banyak, sampai ada 1 nisab, 100 juta, 50 ekor kambing, tetapi dengan muajjal sampai 1 tahun belum dibayar oleh suami, maka wajib bagi dia bayar zakatnya. Babu zakatil masyati. Ini masalah zakat ternak ini kita harus apa ya? Memiliki cara untuk menghafalkan itu nisab-nisabnya. Sebelum saya baca, ini saya kasih mukaddimah. Karena ini simpel aja sebetulnya. Zakat ternak itu hanya ada pada tiga jenis binatang, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kemudian, kenapa tidak ada zakat pada kuda? Pada kuda itu lebih mahal daripada unta umumnya. Maka dijawab, jadi apa hikmah ini zakat hanya diwajibkan di dalam unta, sapi, dan kambing? Maka di antara hikmahnya, karena itulah binatang yang dipelihara untuk dikembangbiakkan. Sedangkan kuda, bagal, keledai, itu adalah binatang yang dipelihara sebagai alat transportasi, lil istiqmal, lil amal. Maka dari itulah apabila ada unta, sapi, diperkerjakan. Unta digunakan untuk sebagai sakiyah, untuk mengairi kebun, membawa air kemudian mengairi kebun. Sapi digunakan untuk narik cikar, namanya itu, sebagai pengangkut barang. Maka di dalam sapi, unta yang digunakan untuk bekerja langsung tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya. Maka disitulah ibil, balqor, ghanam itu menjadi jenis binatang yang wajib zakat, karena umumnya dipelihara memang untuk dikembangbiakkan. Terus nanti masalah nisab. Jadi hitungannya itu begini, nanti biar kita ini mudah. Nisab unta itu hitungannya mulai 5, 10, 15, ini hitungan yang paling mudah. 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121, kemudian 201. Ini coba diperhatikan dengan tawajuh, terus dihafal. Jadi nisabnya unta itu 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121, terus 201. Selebihnya itu sampai 400, maka itu setiap 100 1 ekor. Itu keliru-keliru. Oh, keliru-keliru. Selebihnya itu
Nanti selebihnya 121, itu nanti ada hitungannya sendiri setiap itu antara 30 dan apa itu keliru-keliru. Maka kuli arba'in, setiap 40 pintu labur, setiap 50 hiqah. Jadi kalau melebihi 121 itu nanti setiap 40 pintu labun, setiap 50 hiqah. Makanya kalau 131, 130, 140, 150, 160, nah itu nanti akan berubah. Setiap tambah 10 akan berubah. Dan seterusnya. Ini mukadimah aja. Lah sapi setiap 40, nah, sapi itu setiap 30 adalah anak sapi umur 1 tahun, tapi setiap 40 maka ini musinah. Jadi musinah itu anak sapi umur 2 tahun. Jadi kaidahnya gampang, setiap 30 tabi, setiap 40 musinah. Jadi selepas 40, 50 nggak ada berubah, tetap musinah. Lah kalau sudah 60, 2 tabi, 70, 1 tabi, 1 musinah, begitu. 80, 2 musinah, 90, maka itu 3 tabi, 100. 100 itu bisa 40, 30, 30. Berarti 2 tabi, 1 musinah, dan seterusnya. Adapun mengenai nisabnya kambing itu mulai dari 40, 1 ekor. Kemudian 121, 2 ekor. Kemudian 201, 3 ekor. Selebihnya itu nanti sampai 400 baru 4 ekor. Jadi selebihnya seperti itu. 40 1 ekor, 121 2 ekor, 201 3 ekor, sampai 399 400 baru 4 ekor, 500 5 ekor, 600 6 ekor, setiap 100 1 ekor. Ini sekedar muqaddimah apa itu nisabnya ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil masyiyati. Inama tajibu zakatu fiha bil an'ami waqat. Zakat hanya diwajibkan di dalam masyiyah, yaitu binatang ternak. Binatang bil an'ami saja, hanya jenis an'am, bahimatul an'am, wa yatawi an'am, al-ibil wal baqar wal ghanam, onta, sapi dan kambing dengan semua jenisnya. Wala tajibu fi ma siwa dzalik, maka tidak wajib pokok zakat di jenis selain 3 itu. Minal mawasi, daripada binatang-binatang binatang mawasi, binatang yang dipelihara. Kal khali wal biwali wal hamiri wa ghairiha, seperti kuda, bagol. Bagol itu hasil perkawinan silang dari kuda dan keledai. Wal hamiri, dan keledai, wa ghairiha. Faslun bi syuruti jabi zakatil masyiyah, syarat wajibnya zakat ternak. Yustaratu li ijabi zakati biha, disyaratkan di dalam mewajibkan zakat di dalam masyiyah salah satu syurutin, harus ada 3 syarat. As-samu wal nisabu wal haulu, dikembalakan, ada 1 nisab dan ada 1 tahun. Jadi zakat ternak itu wajib, syaratnya digembalakan. Maka kalau di tanah Jawa jarang ada zakat ternak. Karena di tanah Jawa itu kebanyakan ternak bukan digembalakan, tapi dipelihara, dikandang, dan dikasih makan. Maka nggak ada zakat, walaupun untuk punya 4.000 ekor kambing, nggak ada zakat. Fahama samu wa yustaratu fiha li hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saum disyaratkan di dalam zakat ternak berdasarkan hadisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anau kataba kitab sadaqah,
Beliau menulis surat mengenai aturan zakat. Wa fihi, tertulis dalam kitab tersebut, fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syatun. Di dalam sedekah ghanam bisa imatia, ini taksis namanya. Ditaksis, bukan semua kambing. Yaitu kambing yang digembalakan. Kalau sudah ada 40 ila isrina wa mi'atin sampai 120 syatun utawi satu ekor kambing. Jadi ini terkadang dalam penyebutan bahasa itu ila itu aslinya tidak memasukkan kalimat yang selepasnya. Sehingga mestinya itu ila ida wa isrin wa mi'atin begitu. Tapi di sini terkadang ila itu ya mukhalafatul qiyas gitu. Terkadang kalimat yang jatuh selepas ila dimasukkan yaitu 40 sampai 120. Kan di dalam kitab-kitab fikih terkadang ya arba'in ila ida wa isrin wa mi'atin. Lah sampai 121 maksudnya angka 121 enggak masuk. Sehingga ketika disebutkan ila ida wa isrin wa mi'atin, maka ini sebetulnya hanya sampai 120. Tetapi terkadang dimasukkan, termasuk contoh di sini Faidah ulifat mudhamal hauli. Ketika dikasih makan opo bahimah. Mudhamal hauli yang dalam kebanyakan dalam 1 tahun. Jadi mudham itu aksar artinya. Di dalam 1 tahun itu lebih banyak dikasih makan daripada dikembalakan. Lailan au naharan, baik dikasih makan siang atau malam atau siang. Wala zakata fiha qat'an bila khilaf, maka tidak ada zakat di dalam an'am tanpa khilaf. Wa ma idza ulifat qadran yasiran, adapun cuma dikasih makan sedikit, wa yundharu fihi, maka ditafsil. Baik kana qadran ta'isu biduni bila dararin bayinin wajabat az-zakatu fiha li khifatil munati. Kalau dikasih makan suatu kadar yang sedikit, ta'isu bidunihi, yang bisa hidup apa an'am tanpa dikasih makan, bila dararin bayinin, tanpa ada bahaya yang jelas, wajiban maka wajib apa zakat ya dalam an'am li khifatil munati, krono ringannya biaya. Wa in kana qadran la tabaqal masyatu biduni, kalau kadarnya itu banyak, maksudnya sedikit tapi sedikit yang qadran yasiran, sedikit tapi agak banyak begitu. Jadi qadran la tabaqal masya biduni, yang mana ternak nggak bisa hidup tanpa dikasih makan kadar tersebut. Au ta'ishu bihi ma'a dararin bayinin, atau bisa hidup tetapi dengan ada doror, lantaji mongko ora wajib ya yang dalam an'am apa zakat listiqatil munati, krono berarti munah. Jadi kalau dikasih makan tuh sedikit bagaimana? Kalau sedikit itu nggak berpengaruh apa-apa, ya binatang tetap sehat, maka wajib zakat. Tapi kalau sedikit tapi berpengaruh, ini kalau dihilangkan, binatang itu bisa mati atau bisa bertahan hidup, tetapi kurus begitu. Maka itu berarti berpengaruh. Kalau berpengaruh, maka menghalang-halangi zakat. Wa qala kana samatu amilatan, kalau binatang ternak yang dikembalakan tadi diperkerjakan, kalibilillati yumbalu 'alaiha au kana nawadhiha, seperti unta-unta yang dikasih muatan barang, atau nawadih digunakan untuk mengairi, membawa air ke kebun kurma umpamanya. Wakal baqari lati yuhrasu 'alaiha, seperti sapi-sapi yang ada di Jawa yang digunakan untuk membajak sawah. Fala zakata fiha aidan,
tidak ada zakat di dalamnya alal asahi. Wa man nisabu wa istaratu baqau fiha bijamil hauli. Disyaratkan masih berlaku satu nisab di dalam sepanjang tahun. Ialah yang kusal malu anhu fi juz'in min ajzaiha. Tidak berkurang apa mal anhu daripada satu nisab di salah satu bagian daripada bagian-bagian selama satu tahun. Jadi maksudnya satu tahun itu berarti satu hari kali 355 hari. Ini tahun Komariah. Bukan tahun Masihiyah. 24 jam kali 355 hari. Lah ini tidak ada satupun detik, satupun menit, 1 jam dari 24 jam kali 355 hari, hartanya itu tidak ada yang berkurang dari satu nisab. Di dalam waktu-waktu 355 hari tadi, nggak ada berkurang dari satu nisab. Harus full, bijamil hauli full satu nisab. Li'anal akhbara waradat bijami zakat fin nusubi. Karena hadis-hadis Nabi itu datang dengan mewajibkan zakat di dalam aturan satu nisab, di dalam kadar beberapa nisab, maksudnya itu nusubi, di dalam aturan harta-harta yang ada satu nisab, alamat asas ketentuan, sanad kuruha fi mawadi'iha, yang kami akan sebutkan berapa nominal nisab di dalam tempatnya insyaallah. Fadal ala anna la tajibu fi madunaha. Maka aturan-aturan itu disebut, nominal-nominal disebut menunjukkan tidak ada zakat di dalam nominal yang kurang dari satu nisab. Kalau naqasa bi asnal hauli minan nisabi wahidun. Kalau orang itu punya ternak 40 ekor, sudah 11 bulan. 1 tahun kurang 5 hari, mamanya gitu. Tahu-tahu berkurang 1. Biasalah milku anu bin abi ba'in au mautin. Hilang kepemilikan dia anu dari wahid karena dijual atau karena mati. Ingkata al-haulu maka putus opo haul. Pentamani sobu badadali. 2 bulan kemudian dia membeli 1 ekor kambing atau salah satu kambingnya melahirkan sehingga sempurna 1 nisab. Bianu tijala wahidun aw ada ilai milku fi mazala adu. Gambarannya dilahirkan untuknya 1 ekor atau kembali kepemilikan di dalam binatang yang hilang darinya. Istanafa haulan akhara, maka dia memulai tahun yang baru. Maka ini ada pembahasan khilaf, seumpama ya. Jadi ini yang dibicarakan ini, yang disepakati tidak wajib zakat itu adalah orang punya ternak 45 ekor mamanya. Pas 11 bulan, lebih berapa, tinggal beberapa hari akan wajib 1 ekor zakat kambing. Ternyata tahu-tahu ada orang beli. Ada orang beli berapa ini? 10 ekor. Padahal ini zakat tinggal 10 hari, tinggal 20 hari mamanya. Dia sudah wajib zakat, tahu-tahu ada orang membeli 10 ekor. Otomatis 45 dijual 10 tinggal 35. Sehingga pas tet 1 tahun, ini kan jadi kurang, kok ada 1 tahun. Di saat itu ketika belum ada 1 tahun, ini sudah tidak ada 1 nisab. Maka haul di saat itu langsung batal. Sehingga tahun ini dia tidak wajib zakat. Lah nanti kalau ada kambingnya yang melahirkan sehingga sempurna 1 nisab, atau dia beli lagi sehingga menjadi 40 ekor, memulai tahun baru. Nah, ini hukum sepakat seperti itu kalau tidak ada rekayasa. Lah kalau ada rekayasa gimana? Orang punya kambing 40 atau lebih. Punya sapi 30 ekor atau lebih. Ini setiap mau akhir tahun sengaja dijual yang tujuannya lari dari zakat. Al-firar minas zakat. Nah, ini hal yang makruh menurut
pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi hilah rekayasa usaha supaya dia tidak wajib zakat itu makruh. Makruh itu berarti nggak dosa. Ini menurut pendapat yang kuat. Tapi menurut sebagian ulama haram kalau memang sengaja dia ini menjual itu untuk sebagai bentuk rekayasa supaya tidak wajib zakat. Jadi sengaja firor minat zakat ini yo haram menurut sebagian ulama. Wa amal halu fa yastaradu fiha. Istilahnya bahwa dalam zakat lihatharin sayhatin. Karena ada beberapa asar dari sahabat yang sahih dalam haul. Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman wa Ali wa ghairihim radhiyallahu anhum. Kalau ba'di sabah bi asna'il hauli. Kalau sampai dia menjual satu nisab di tengah tahun, atau badala bi nisaban akhara, atau ternak dia tadi, jadi ternaknya dijual semua atau dijual sebagian, atau dia ganti dengan nisab yang lain, in qatal haulu fima ba'a wa fima badala bihi, putuslah haul di dalam ternak yang dia jual dan di dalam ternak yang dia tukar dengan yang lain, sehingga fayastanifu bihi haulan akhara, dia memulai dengan apa itu ternak haulan akhara, tahun yang baru. Wa qala mata fi asnal hauli wa antaqala al malu ila warisihi. Seseorang meninggal dunia di pertengahan haul, harta menjadi milik ahli warisnya, maka fayastaniful warisu haulan akhara min waqtil mauti. Ahli waris memulai tahun baru dalam penghitungan zakat, dihitung sejak kematian muwarris, wala yabni ala hauli muwarrisihi. Dia tidak wajib melanjutkan haul yang berlaku untuk mewarisnya. Tambihun. Jadi ini satu kaidah penting. Kalau ada orang tuh dapat warisan berupa ternak, maka ini dia berarti memiliki kepemilikan baru. Entah itu harta ternak, entah itu harta emas perak, entah itu harta dagang. Ketika tuan atau pemiliknya meninggal dunia, pindah kepada ahli waris, urusan haul zakat tidak meneruskan, itu sepakat. Jadi tidak meneruskan. Tetapi ahli waris memulai haul yang baru. Ilam ketahuilah, anawla farqa fi qita'il hauli. Tidak ada berbeda dalam putusnya haul bi bai'ina mubadalatin bi asna'i, dengan sebab menjual ternaknya atau tukar menukar di pertengahan tahun. Baina man fa'a yaf'alu dzalika muhtajan ilaih. Tidak ada berbeda antara orang yang berbuat semacam itu karena memang punya hajat ilaih kepada bai', wa baina man yaf'alu lihilatin. Antara orang yang berbuat itu bai' karena rekayasa. Ben qasadal firara min zakat, kabarnya dia ini sengaja tujuannya lari dari zakat. Qala Nawawi rahimahullah, lakin yukra bai' ma qasdil firari karahata tanzihin. Tapi makruh dia jual beli kalau tujuannya lari dari zakat dengan makruh tanzih. Bal qala al-Ghazali bil wajisi yahrumul bai' ma masihatihi. Jual beli haram walaupun itu sah. Wazatai Ghazali bilaya wala yubri dzalika dhimmatahu. Jadi tindakan dia merekayasa itu memindahkan kepemilikan dengan tujuan supaya bebas dari zakat, itu tidak bisa membebaskan dia dari tanggungannya. Tanggungan zakat batinan di dalam hakikatnya. Wa anna hadza min al-fiqh ad-dari, ini termasuk fikih yang membahayakan, fikih yang rusak. Wa qala Ibnu Shalah ya'thamu bi qasdihi la bi fi'lihi. Dia berdosa dengan tujuannya bukan dengan perbuatannya, yaitu qasdun firar min zakat.
Adapun dia jual beli nggak apa-apa. Ini jual beli nggak apa-apa. Jadi yang dosa itu adalah kostunnya. Walau kana indahu nisabun. Kalau dia memiliki satu nisab ternak. Sumastafada syana akhara min jinsihi qabla tamamil hauli. Saya punya ternak mamanya 100 ekor. Ini kan 1 ekor zakatnya. Terus saya beli lagi 30 ekor. Yes. Sehingga menjadi 130 ekor kambing. Ini kan zakatnya 2. Tetapi saya mendapatkan 30 ekor tadi apa namanya? Bukan dari itu beranak. Beda nanti kalau beranak, ada hukumnya sendiri. Ini istifadah. Istifadah itu maksudnya dapat warisan, dapat hadiah, kita membeli, kan gitu kan. Jadi membeli 30 ekor atau mendapat hadiah 30 ekor. Qabla tamamil hauli. Nudirat maka ditafsir fa'in hasala bitawaludin. Jadi kalau dia istifadah mendapatkan kepemilikan baru, didapat dengan cara tawalud minhu yudamunitaj ilal ummahati bihauliha. Maka kalau dia mendapatkan itu dengan cara tawalud, jadi maksudnya ternaknya dulu 100 ekor. 100 ekor. Terus selama 1 tahun itu beranak. Sehingga di akhir tahun menjadi 210 ekor. Jadi 100 ekor menjadi 210 ekor. Contohnya begitu. Fa'in hasala bitawaludin min yudamunitaju ilal muat bi'auliha. Maka haulnya anak ikut induknya. Sehingga di akhir tahun menjadi 210 ekor. Maka zakatnya bukan 1 ekor lagi. Zakatnya menjadi 3 ekor. Karena tadi saya katakan nisabnya kambing itu 40, 1 ekor, 121, 2 ekor, 201, 3 ekor. Makanya kalau dia ini awalnya punya 100 tahun ini, memulai haul dengan 100 ekor, lah di akhir tahun menjadi 210 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Jadi haulnya anak peranakan itu ikut induknya. La wa in hasala binabi syira'in. Kalau didapatkan apa binatang yang baru dengan cara membeli au hibatin au irsin. Hibah atau warisan lam yudhamu ila bihal awali, maka tidak dikabulkan dalam tahun pertama. Wa inama yudhamu fi tsani, dikabulkan di tahun kedua. Karena ini kita ini tadi memiliki 100 ekor 10 bulan. 100 ekor. Nah kemudian beli 30 ekor. Maka tahun pertama 30 ekor gak diikutkan, digabungkan di tahun kedua. Walau malaka mi'ata syatin, dia memiliki 100 ekor, fawaladat ida wa isrin, melahirkan selama 1 tahun 21, tudomu ilaiha fawajabat syatani, maka 21 digabungkan ke dalam 100, sehingga wajib 2 ekor. Walau istarafi awali rajab salasina baqaratan, kalau dia membeli di awal rajab 30 ekor, sumastarafi awali Ramadan, di awal Ramadan dia membeli 10, alaihi salasina tabi'un ida awali rajab, maka di awal rajab tahun depan dia wajib bayar tabi' walil asrati rubu musinatin. Kemudian ida awali Ramadan, jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka ketika Rajab ya bayar tabi', bayar tabi'. Nah ketika Ramadan, awal Ramadan bayar 1/4 musinnah. Karena 10 itu adalah 1/4-nya musinnah. Musinnah itu kan 40 ekor. Karena ketika Ramadan dia ini sudah punya 40 ekor. Suma'ilai bikuli sanatin. Kemudian wajib setiap tahun salah satu arba'in musinnah inda awali Rajab. Nah, setiap tahun nanti zakatnya setiap awal Rajab
itu 3/4 musinnah, wa rubu'aha idza wali Ramadan, dan seperempatnya dibayar ketika awal Ramadan. Tapi ini ya repot. Seumpama dibayar langsung musinnah gitu ya sebetulnya tidak masalah. Bayar musinnah langsung. Tapi nanti kalau mau bayar musinnah langsung itu menunggu awal Ramadan. Sehingga yang mestinya itu dia bayar di awal Rajab, ini zakatnya ditunda. Jadi yang harus dibayar di saat itu, dibayar di saat itu. Setiap awal Rajab 3/4 musinnah, nanti yang 1/4 dibayar di awal Ramadan. Jadi seperti itu. Tapi tahun-tahun berikutnya, ini berarti gambarannya itu adalah ternaknya tidak bertambah gitu. Seumpama langsung dibayar musinnah di awal Rajab, ya boleh-boleh aja. Waslu binusu bili-bili wa qadri zakati biha. Nisab-nisabnya ibil dan berapa zakatnya? Awal nusu bili-bili khamsun. Pertama kali nisabnya ibil adalah 5 ekor. Wa bi kulli khamsin ila khamsin wa ashirina. Jadi ila arba'in wa ishrin juga boleh. Khamsin juga boleh. Tinggal seperti orang yang tadi. Setiap 5, maka 1 ekor. Sampai 25. Jadi 5, 1 ekor kambing. 10, 2 ekor kambing. Maka 15, 3 ekor kambing, 20, 4 ekor kambing. Kalau sudah 25, pintu makhot, begitu. Jatatu tanina ala sanatun. Kambing domba yang punya umur 1 tahun, ausaniyatu mazin la sanatan. Atau kambing yang memiliki rambut, berambut, memiliki umur 2 tahun. Wa yujizuna dzakaru wa in kanat ibnu inatan. Di sini kambingnya yang dikeluarkan boleh jantan walaupun semua ontanya betina. Lisidq ismi syati alaihi. Karena nama syat itu mencakup kambing jenis jantan. Syat di sini bukan lil muannas. Taknya bukan li taknis, tapi taknya lil wahdah gitu. Jadi tak itu tidak selamanya taknis, ada tak lil wahdah, ada tak lil mubalaghah. Jadi taklil wahda itu menunjukkan arti 1 samarun, buah, samrotun, seekor buah, 1 butir buah, syajarun, pohon, syajarotun, 1 batang pohon, begitu. Wali ana min ghairil jinsi. Layalil mubalaghah, al-alim, ad-da'iyah, al-alama, ad-da'iyah. Jadi da'iyah itu bukan perempuan, da'iyah di sini laki-laki yang sibuk dengan dakwah. Wali anna min ghairil jinsi, karena saat temennya kambing bukan jenisnya unta. Wa bi farqa mana iqatil zakari anil inasi bil ghanam, maka disinilah berbeda mengenai larangan mengeluarkan jenis jantan di dalam zakat kambing. Jadi ini zakat kambing yang dikeluarkan harus betina, tapi ini zakat unta 5-20 itu yang dikeluarkan kambingnya boleh betina, boleh jantan. Babi khamsin 1 tadi 5-9 seekor kambing, wabi asrin. Jadi hitungannya seperti tadi 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. 5-9 seekor kambing, wabi asrin 10-14 2 ekor, 15-19 3 ekor, wabi isrina 20-24 4 ekor, faidah sorat khamsan wa isrin, ketika menjadi 25 ekor unta, fabiyah pintu makhot unta. Jadi unta, anak unta umur 1 tahun, yang betina, anak unta betina umur 1 tahun. Habis talatin wasitin 36 sampai 45 pintu labun unsa yang betina. Wabi sitin warba'in 46 hiqah tarukatul fahli. Jadi hiqah ini
unta darah yang sudah layak dikawin. Ini 46 sampai 60. Wabi tawasitin 61 jada'ah. Wabi sitin wasaba'in 76 sampai 90 bintalabun 2 pintu labun. Kemudian ihdawatis ain 91 sampai 120 hiqatani. Nah ini 100. Namanya 91 sampai 120 itu kata 120 nggak usah dibicarakan sebetulnya. Makanya untuk memudahkan nisab itu pokos-pokos, hitungan yang tidak mempengaruhi jumlah nominal zakat itu nggak usah disebut. Karena itu juga mamanya 5, udah 6, 7, 8, 9 nggak usah disebut. 10, 11, 12, 13, 14 nggak usah disebut. Itu supaya pemahaman kita ini cepat untuk menghafal. Pokoknya 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Lamu semulai 25, pintu makhot, 36, pintu labun, 46, hikoh. Nah, perhatikan, jenis unta itu di sini ada apa itu namanya 4 yang disebutkan. Pintu lab, pintu makhot umur setahun, pintu labun umur 2 tahun, yaitu hikoh umur 3 tahun, seperti itu. Nah, kemudian jada'ah, yaitu umur 4 tahun masuk tahun kelima. Jadi saya ulangi, di sini ada 4 jenis unta yang disebutkan. Pintu makhot 1 tahun, pintu labun 2 tahun, hekotun 3 tahun, sudah waktunya kawin. Kemudian jada'ah 4 tahun sempurna masuk tahun kelima. Maka ketika unta itu 25, pintu makhot 36, 3 teruskan, pintu labun 46, hekotun 61, jada'ah. Lah 7691, maka 76 2 pintu labun, 91 2 hiqah, 121 3 pintu labun. Fa'in zadat ala dzukira, kalau melebihi 121 fa fi kulli arba'ina pintu labun wa fi kulli khamsina hiqatun, maka setiap 40 ekor pintu labun, setiap 50 hiqah. Ayyataghayyarul wajibu bi ziyadati tis'in summa bi ziyadati asrin. Kewajiban nominal yang wajib berubah dengan tambahan 9 menjadi 130. Kemudian berubah setiap tambahan 10. 130 berubah, 140 berubah, 150 berubah. Kaidahnya setiap 40 pintu labun, setiap 50 hiqah. Wa bimatin wasalasin pinta labunin wa hiqatun. Maka 131, 2 pintu labun 1 hiqah, 40, 40, 50. Wa bimiatin wa arba'in, 140 berarti 50, 50, 40. 2 hiqah 1 pintu labun, 150, 3 hiqah, 160. Nah, perhatikan 160 itu jadi 160 dibagi 2, 80. Kan gitu kan. Dibagi 2, 40. Berarti 160 itu 4 pintu labun. Wa pintul makhoti ya allati la sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Anak untuk umur 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Sumiyat bidzalika, kenapa dinamakan pintul makhot? Li'anna ummaqat ana la ang tasira minal makhot. Karena kalau anak unta umur 1 tahun, maka induknya sudah layak dikawin dan layak hamil lagi. Wa bitul labuniya allati la sanatan, yang memiliki umur 2 tahun. Wa dakhalat bi tsalitsa masuk tahun ketiga. Sumiyat bidzalika li'anna ummaqat ana la ang tatu atsaniyan wa tasira datalaban. Karena induknya sudah waktunya melahirkan kedua dan memiliki air susu. Wal haqiqatu ya allati la salatu sinin. Unta memiliki umur 3 tahun wa dakhalat fi rabi'ah. Sumiyat bidzalika li'anna istahaqat ang turkab wa yuhmalu 'alaiha. Karena wa yuhmalu 'alaiha, karena layak untuk dikendarai
dan dikasih muatan wa yumala 'alaiha. Jadi angtur kaba wa yumala 'alaiha fa ayutraqaha al-fahlu, atau layak dikawin oleh pejantan. Wal jaza'atu ya allati laha sanawat wa dakhalat fil khamisah. Jadi unta umur 4 tahun masuk tahun kelima sumiyat bidzalik lianha yajza' ayaskutu muqaddamu asnaniha, telah gugur gigi bagian depannya. Fasulu bi nusubil baqari wa qadri zakati biha. Awalu nusubil baqari salasun. Kami salatina baqaratan tabi'un lahu sanatun. Maka dalam 30 ekor sapi wajib tabi yang umur 1 tahun. Sumiya bidali, kenapa dikatakan tabi? Li'anahu yatba'u ummahu, karena selalu mengikuti induknya. Wa fi arba'ina musinnatun la sanatan. Dalam 40 ekor wajib musinnah yang punya umur 2 tahun. Sumiyat bidalik, dinamakan apa itu? Musinnah. Kita kamuli asnannya karena sempurnanya gigi-giginya. Faizadat alamatu kira, kalau melebihi 40, tapi kuli salatin tabi wa fi kuli arba'in musinnah. Setiap 30 ekor wajib 1 ekor anak tabi. Kalau setiap 40 ekor musinnah, wajib musinnah. Ifa bi sitina tabi'an wa bi sab'ina tabi'un wa musinnatun wa bi samanin musinnatan wa bi tis'in salasu tabi'at. Maka 60 ekor 2 tabi, 70 ekor 1 tabi 1 musinnah, 80 ekor 2 musinnah, 90 3 ekor tabi. Wa fi mi'atin tabi'ani wa musinnatun, 100 ekor sapi 2 tabi 1 musinnah, 30 30 40 dan seterusnya. Faslu bi nusubil ghanami wa qadri zakati biha. Nisabnya kambing dan kadar zakatnya. Awalun nusubil ghanami arba'un, babi arba'ina ghanaman syatun bisifatil madkurah. Jadi 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing betina, yaitu jaza'atu ta'an atau saniyatu ma'as. Kemudian Nabi Matin wa istri 121, 2 ekor kambing, 201 3 ekor. Kalau melebihi 201, maka setiap 100 ekor 1 ekor kambing. Babi arba'in mi'atin arba'un syiahin, 400 ekor berarti 4 ekor kambing. Babi khamsi mi'ah khamsun, 500 ekor zakatnya kambing 5 ekor. Wa kada dan seterusnya. Wa ulima mimma waro, dari keterangan di atas dia ketahui apa nama baina nisabaini lam yata'allaq bil hukmu. Hitungan antara 2 nisab namanya antara 5 dengan 10 unta, 6 7 8 9 kambing, 41 sampai 120. Itu namanya ma baina nisabain. Maka tidak ada kaitan hukum falam yughayyir qadar zakat, itu hitungan tidak merubah kadar zakat. Li'anu afun, karena itu dimakfu. Wa yusama hadha indal fuqaha waqasan. Ini dinamai menurut fuqaha dinamai waqas. Jadi waqasan boleh, waqasan boleh. Wala tukhadu maridatun wala ma'ibatun. Tidak boleh diambil zakat binatang yang sakit atau cacat. Bi'aibi turatu bihi bil bait, dengan cacat yang bisa dikembalikan dalam jual beli. Illa tidak, kecuali kalau semuanya kambingnya cacat atau sakit, binatangnya cacat atau sakit. Yantama hadud masyatu minha. Jadi semua ternaknya minha dari ma'ibah. Wala yukhadu dzakaru li ananas warata bil inas. Tidak boleh membayar zakat ternak dari jenis jantan. Jadi gini ya. Di zaman dulu ketika orang tuh punya ternak, tujuannya untuk dikembangbiakkan, maka binatang betina itu jauh lebih bermanfaat bagi si penerima. Jadi ketika orang tuh memelihara ternak tujuannya untuk dikembangbiakkan, maka binatang jenis betina itu lebih bermanfaat. Ini hikmah. La adapun mana dalil li anana sawarata fil inas.
Karena nas-nas dalam hadis itu menyebutkan jenis betina, maka tidak boleh zakat dari jenis jantan ila idza wajaba. Kecuali apabila wajib kabni labunin aw hikin bi 25 ibilan inda fatibitil makhadi. Kecuali kalau memang wajibnya itu. Contohnya, orang memiliki 25 ekor unta. Kewajibannya bintu makhod. Ternyata mencari bintu makhod tidak ada. Akhirnya dikasih ibnu labun atau hikun. Jadi unta umur 2 tahun yang jantan atau umur 3 tahun yang jantan. Wa kajadain asaniyatin bimaduna kama marrah. Kewajibannya adalah pintu labun. Pintu labun. Maka dibayar jadaah kan gitu kan. Itu dibayar jantan gitu. Wa katabiin bisalasina baqaratan. Wa katalata mahadat masyatu dhukuran. Jadi 30 ekor baqarah kewajibannya tabi'. Ternyata nggak ada yang betina atau memang ternaknya semua jantan, namanya begitu. Wala yajuzu akhdhur ruba walal hamili. Tidak boleh mengambil ruba. Jadi ini ruba itu apa? Jelaskan di bawah itu. Binatang yang baru saja melahirkan dan masih menyusui. Itu kalau diambil akan menyusahkan anak-anaknya. Maka nggak boleh ketika ambil zakat mengambil binatang betina yang baru saja melahirkan. Walal hamil atau wala ma taraka al-fahal atau binatang yang baru saja dikawin oleh pejantan li'anal bahima la yakadu yatrukal fa'lu ila wa yatahbal. Karena di antara sifat binatang itu tidak dikawin pejantan kecuali mesti hamil. Walal akulati atau binatang yang gemuk banyak makan. Ikan banyak makan mesti gemuk. Wala fa'alil ghanam atau pejantan binatang wala jazaratil mal, hazaratil mal atau yang istimewa gitu. Jadi yang bagus-bagus jazaratul mal itu. Desiadina yang andalika kuli karena semua dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecuali kalau memang binatangnya itu baik semua, ya sudah ambil yang baik kan gitu kan. Itu beda lagi permasalahan. Maksudnya di dalam mengambil zakat itu ambil yang tengah-tengah dari jenis yang dimiliki oleh muzaki. Kalau sampai orang itu mengambil melebihi kadar semestinya tanpa ada ridho dari muzaki, ya itu dianggap satu kedoliman. Satu kedoliman. Makanya kalau ada orang tuh sebetulnya gak wajib zakat. Terus kita bilang wajib zakat. Sehingga dalam hatinya seandainya fatwanya itu nggak wajib zakat, dia tidak akan bayar zakat. Karena dia orang awam dikasih fatwa wajib zakat, maka dia ya ikut zakat. Tapi seandainya seumpama dia tahu bahwa dia itu nggak wajib zakat, tidak akan memberikan zakat, itu adalah satu kezaliman. Orang nggak wajib zakat dikasih fatwa wajib zakat. Akhirnya dia bayar uang itu atas nama zakat. Seumpama dia tahu tidak wajib zakat, tidak akan memberikan. Maka ini juga ini satu kezaliman begitu itu. Maka disitulah kalau kita bermadzhab Syafi'i nanti dibahas dalam beberapa zakat pertanian. Jadi jenis-jenis tanaman yang memang gak wajib zakat nggak usah dikasih fatwa wajib.
karet, sawit, kebun jeruk, atau kebun-kebun apa gitu, kebun jeruk, kebun belimbing, buah-buahan yang memang tidak wajib zakat, walaupun dia panen ratusan juta, memang itu dalam madzhab Syafi'i tidak ada zakatnya tanaman-tanaman itu gitu loh. Ya jangan berfatwa mewajibkan zakat, gak usah, gak ada zakat sawit, zakat karet itu gak ada. Nah terus gimana? Kasih arahan supaya bersedekah. Jadi kasih anjuran supaya bersedekah biar barokah. Sehingga yang dia keluarkan itu justru sedekah. Nah ketika sedekah, pentasarufannya lebih longgar. Dan yang kedua, karena sedekah ya terserah dia mau sedekah berapa aja halal gitu. Maksudnya mau dia sedekah berapa aja nggak ada, nominalnya itu nggak ada. Mau sedekah 1%, mau sedekah 2,5%, mau sedekah 5%, 10%, monggo. Karena itu sebetulnya tidak ada zakat. Ya kita anjurkan sedekah supaya barokah. Oke, dibuka pertanyaan. Silakan. Silakan. Ada yang nanya? Aziz Melaka. Ya. Ibarat wa anna hadha minal fiqhi ad-darri, maksudnya apa, Ustaz? Mana? Wala yubri'u dhalika zimmatahu 'an zakati batinan wa anna hadha minal fiqhi ad-darri. Jadi gini, Tambihun. saya punya 50 ekor kambing. Terus di akhir tahun saya jual dengan tujuan supaya saya ini sebagai rekayasa supaya saya tidak wajib zakat. Maka setiap 11 bulan itu yang bilangan yang menjadikan kepemilikan saya kurang dari 1 nisab, saya jual, hanya 50 ekor kambing. Saya jual lah 11 ekor, 15 ekor. Bukan karena ada hajat. Ini fatwa Imam Ghazali itu. Bukan karena ada hajat. Tapi memang saya ingin lari dari zakat. Supaya saya tidak wajib zakat. Begitu. Lah yang begini ini, menurut Imam Ghazali, batinan itu maksudnya ma baina wa bainallah. Hukum yang berlaku antara dia dengan Allah, dia di hadapan Allah itu tetap berkewajiban bayar zakat. Orang yang semacam ini di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini tetap dia berkewajiban bayar zakat. Sehingga tindakan dia menjual 11 ekor, 15 ekor itu tidak bisa melepaskan dia dari kewajiban zakat. Walaupun secara fikih, ini kan sudah tasawuf kita. Secara fikih itu ya zahirnya fikih la farqa baina man yaf'alu dzalika muhtajan ilaihi wa baina man yaf'alu yahidat, ini secara fikih. Tetapi pandangan-pandangan orang-orang ahli tasawuf, pandangan orang-orang itu ahli tarbiyah secara rohani, ini tindakan dia ini tidak bisa melepaskan dia dari kewajiban zakat. Lah, belajar fikih yang semacam ini, ilmu fikih yang semacam ini, untuk merekayasa supaya dia ini malah lepas dari zakat begini ini, termasuk ilmu fikih yang iya justru membahayakan dia sendiri, tidak layak untuk diajarkan gitu. Jadi ini cara bahasa kasar itu ada fikih itu semakin matang ya, semakin menjadikan orang takwa kepada Allah. Ada ilmu fikih itu kalau semakin mendalami dia pelajari, maka semakin dia orang yang tasahul fiddin. Lah kalau dia ini, makanya disinilah man tafaqaha wa lam yatasawwaf tafastaqa.
barang siapa belajar fikih, ini kata Imam Malik, barang siapa belajar fikih ilmu dohir saja, tidak disertai belajar ilmu tasawuf, maka tafasaqah, dia ini akan terjerumus dalam perbuatan yang menjadikan dia dihukumi fasik. Termasuk begini ini. Nah, yang penting kan di akhir tahun saya tidak ada harta yang ada 1 nisab. Ya sudah, secara fikih ini nggak apa-apa. Iya, secara pandangan fikih. Tetapi secara pandangan tasawuf, Anda tetap berdosa. Anda tetap berdosa. Tindakan Anda itu tidak bisa mengeluarkan Anda dari kewajiban membayar zakat. Nah, bisa dipahami? Yang lain? Yang lain? Nggak ada. Hakim, sudah dibuka Hakim? Sudah bisa, Ustaz. Kalau nggak ada ini lanjut. Atau bertanya bebas, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hurai lagi tentang zakat. Zakat dibayar dengan wang, bukan tidak bayar. Inilah buat amal ni, doa keluar jalan Allah ni. Apa itu? Jadi gini, khilafiyat ulama, zakat uang itu bagaimana? Di dalam mazhab Syafi'i, kalau zakat tijarah harus dibayar pakai uang. Karena zakat tijarah itu, walaupun yang diperdagangkan itu bukan uang, memang bukan uang, yang diperdagangkan bukan uang, tetapi dalam penghitungan akhir tahun, takwimnya pakai mata uang, maka zakatnya harus pakai uang, tidak boleh zakat pakai barang. Satu. Nah, kemudian zakat selain zakat harta tijarah, maka itu harus dibayarkan sama seperti harta yang dizakati. Ini mazhab Syafi'i. Sehingga kalau orang tuh zakat ternak, yang dibayarkan ya harus ternak. Zakat unta ya seperti tadi, zakat sapi seperti tadi, zakat kambing seperti orang yang di atas. Orang panen padi yo zakatnya harus padi, panen jagung ya harus jagung, panen kurma harus kurma, panen anggur harus anggur. Dia punya uang rupiah, zakatnya ya uang rupiah. Kalau dia punya dinar, ya zakatnya uang emas dinar. Punya dirham, zakatnya ya pakai dirham. Jadi sesuai dengan harta zakat yang dia miliki. Tetapi pandangan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, apa alasan mazhab Syafi'i seperti itu? Karena tamasukan di dhawahirin nusus. Jadi kayak zakat fitrah gitu. Zakat fitrah ya harus makanan pokok. Karena dalam hadis itu jelas oleh zaman baginda Nabi SAW, ini belum menjelaskan zakat itu sa'an min tamrin, sa'an min burrin. Di zaman Nabi ya makanan pokok, zaman Khulafaul Arba'ah juga makanan pokok. Maka tidak bisa diganti-ganti. Ini ibadah, ini zakat ini. Ini mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Lah mazhab Hanafi radhiyallahu anhu itu longgar. Karena beliau tidak memandang kepada teksnya dalil, tidak memandang kepada teksnya hadis, tetapi memandang kepada ilat atau hikmah yang ada di dalam atau di balik disyariatkannya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim.
Zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir miskin. Zakat itu diambil dari orang yang mampu, diberikan kepada 8 golongan, yang selepas diteliti, 8 golongan itu memang orang-orang yang perlu untuk dibantu. Ini kebanyakan itu. La ighna'ul fuqara wal muhtajin, mencukupi keperluan fuqara dan orang-orang yang perlu dibantu, itu tidak harus pakai onta, ya tidak harus pakai sapi, kambing, tidak harus pakai makanan pokok, ya dengan apa saja. Sehingga zakat dibayar dengan kimahnya itu boleh. Karena belum memandang maksud daripada zakat. Zakat itu ighna'ul fuqara wal muhtajin. Ya sudah, ighna itu mencukupi itu, memberikan kecukupan itu, yahsul, yatahassal, bisa didapatkan dengan barang, juga bisa didapatkan dengan uang. Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu memahami apa yang tersirat, bukan apa yang tersurat dalam teks hadis atau dalilnya. Oke, cukup. Ustaz, jadi kalau kita ni mahu bayar zakat, bisa guna mazhab Abu Hanifah atau ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang benarkan seperti Imam Abu Hanifah? Loh, gini, kalau untuk kita ini al-khuruju minal khilaf mustahab. Kan kita bicara mengenai dalil masing-masing. Udah saya jawab. Kalau kamu minta arahan, ya kerjakan satu ibadah, tata cara yang disepakati ulama itu sah. Jadi kalau kamu zakat pakai mazhab Syafi'i, itu sah menurut semua ulama. Gitu. Sah menurut ijma ulama. Zakat fitrah pakai beras, zakat fitrah pakai kurma, gandum, pakai makanan pokok, itu sah menurut semua ulama. Tapi kalau zakat fitrah ini pakai uang, zakat dagang malah pakai beras, itu yang mengesahkan cuma Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Lah sesuatu yang menurut sebagian ulama itu tidak sah, ini sebaiknya dihindari. Nah, terus fenomena di masyarakat bagaimana kan gitu kan? Ini yang kita terapkan di mahalah kita dan juga yang dulu kita terapkan ketika masih di pondok. Itu kita membahas solusi. Pokoknya zakat wi kudu nganggo beras. Karena makanan pokok orang Indonesia itu beras. Sudah. Tetapi orang kan datang tidak semuanya siap bawa beras. Ada orang tuh datang, itu apa namanya, bawa uang. Nah disitulah kita kerjasama dengan pedagang beras. Jadi di mahalah kita ini ada teman, kawan yang dia ini pedagang beras. Sudah, kamu sediakan beras, jangan di dalam masjid. Di pelataran masjid di luar itu. Di halaman masjid, di emper masjid, sediakan beras. Nanti kalau ada orang datang bawa uang, maka suruh beli dulu Pak, itu ada beras, silakan beli. Sehingga akhirnya yang diterapkan di mahalah kita, yang kita terapkan di masyarakat kita adalah tata cara zakat yang disepakati oleh para ulama. Seperti itu. Kita sebagai petani juga begitu. Ya sudah, zakat beras, zakat jagung, zakat delai, zakat kurma, zakat anggur, ya sudah, itu yang kita terapkan. Tetapi terkadang kita ini datang di satu tempat atau tinggal di satu tempat yang masyarakatnya itu memang kolot. Jadi saya pernah tinggal di saya pernah itu buat masail kan satu bulan Ramadan di daerah Papua sana. Ini ada sebagian mahalah orang Islamnya itu, dia pokoknya kalau dikasih beras nggak mau masyarakatnya itu. Berat. Jadi kalau dikasih zakat berupa beras nggak mau, maunya dikasih uang coba begini. Jadi ada sebagian daerah itu, dia itu merasa merasa repot
kalau dikasih beras 5 kilo, 10 kilo suruh bawa pulang, begitu itu. Makanya, dan atau repot nanti suruh jualkan atau apa, mendingan dikasih uang. Nah ini ada, masyarakat semacam itu ada gitu loh. Nah makanya kita akhirnya kan ya la yukarul mukhtalafu fi wa nama yukarul mujma' alaih. Jadi yang diperintahkan itu diingkari itu sesuatu yang sudah disepakati ulama itu maksiat. Nah, perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama itu dilarang atau tidak, itu nggak dianjurkan untuk diingkari. Jadi istilahnya itu Allah untuk kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang taat kepada kita, maka kita terapkan bagaimana zakat dengan cara yang disepakati ulama itu sah. Nah, ada pun masyarakat yang memang nggak siap untuk itu, ya sudah. Kita bolehkan sebagai mazhab Hanafi. Silakan. Oke, apalagi? Baik, jazakallah Ustaz. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin tanya mengenai mahar, Ustaz, mahar. Ada apa mahar itu sebenarnya punya orang tuanya atau punya istri kita, Ustaz? Mahar itu yang milik istri, orang tua tidak punya hak apa-apa. Ada di kampung saya tuh ada sebagian orang tua tuh diambil maharnya. Dia cakap sama anaknya, "Kak, aku sudah rawat kamu dari kecil, sekarang aku ambil." Itu bagaimana, Ustaz? Anta wa maluka li abika. Jadi orang tua tuh mengambil harta anak itu ya sebetulnya anta wa maluka li abika. Jadi kalau kita bicara hukum, ya mahar itu miliknya anak. Cuma anak yang baik, wong dia ini sekarang jadi dibesarkan itu kan dibesarkan oleh orang tua. Ini anak yang baik ketika dia dapat mahar, terkadang wali mani itu sendiri pakai biaya orang tua kan gitu kan. Maka ketika dapat mahar, nggak usah diminta orang tua lah, dihadiahkan sudah. Jadi sebagai balas budi kita sudah dibesarkan orang tua, itu yang terbaik. Dapat mahar, entah itu separuh atau berapa persen itu, dihadiahkan orang tuanya itu lebih baik. Lah, seumpama orang tua itu mengambil harta anak, dan memang orang tua punya hak di situ itu gitu loh. Anta wa maluka li abika, diri kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Maka ini, nah apa itu sebetulnya? Ya nggak ada masalah sebetulnya itu. Dan sikap seorang anak ketika orang tuanya itu minta uang, itu memang berarti orang tuanya itu perlu, sangat berhajat. Nah sekarang si anak itu dapat mahar, ya kasihkan. Kalau nggak bisa semua, yuk separuh, bagi dua atau bagaimana. Itu dengan baik-baik gitu. Dipahami ya? Biasa, jazakallah, Ustaz. Iya, apa lagi? Yang lain? Ada enggak? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya, sekarang ni di Malaysia ni dia viral tentang aurat telekung perempuan. Telekung apa? Telekung. Jadi telekungnya tu katanya
aurat yang telekung yang dia agak tinggi dikit, maksudnya aurat yang di atas dikira bukan dimaafkan. Kalau aurat di bawah yang kainnya itu dimaafkan, tapi kalau telekungnya, kerudungnya itu nggak dimaafkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Apa itu namanya? Bahasa kita apa itu? Mukena namanya. Mukena. Itu sekarang nih lagi viral di Indonesia ini. Jadi ada di provinsi di Selangor nih, dia ada keluarkan fatwa mengenai mukena kalau bahagian kainnya itu auratnya dimaafkan. Ya kan, bolong bawah. Tapi kalau mukena yang di atas, mukena yang bagian di atas itu bagian kerudung itu, jadi auratnya itu katanya tidak tidak dimaafkan. Contohnya kayaknya cewek pakai mukena tapi dalamnya nggak pakai tutup kepala yang kerudung yang agak kecil, biar nanti kalau seandainya dia rukuk nggak nampak dia punya rambut ke ataupun lehernya ke, ya gitu maksudnya. Pakai baju dalam benji. Jadi itu kan sudah tak jawab kemarin di grup tuh. Sudah saya jawab di grup kemarin. Mukena potongan. Nah, yang mukena potongan itu sudah tuh. Beda lagi. Sama. Nah, iya. Itu di grup atau di apa itu? Kemarin saya yang nanya. Oh iya. Itu di grup atau bukan di grup, bukan? Bukan, Ustaz. Saya yang nanya personal sama. Jadi gini ya. Mukena yang terusan dalam bahasa kita kan terusan mulai dari kepala sampai kaki, ya toh? Ya nah. Jadi mukena yang terusan dari kepala sampai kaki satu kain, nah itu jelas itu disepakati sah. Sekarang ada mukena potongan. Nah, mukena potongan itu maka memang itu sudah saya nukil di tasnya. Coba yang saya kirim ke kamu kemarin itu nanti kirim di grup itu, terus saya kirim di grup. Jadi itu memang ada khilafiyat. Mukena potongan itu ada khilafiyat. Ini fatwa saya Ibnu Hajar, juga sebagian ulama. Orang yang pakai mukena potongan itu, maka dia harus pakai baju panjang. Jadi pakai baju panjang, lengan panjang. Sehingga ketika itu mukena itu, ketika dia ruku, atau ketika dia ini angkat tangan atau apa, itu tidak tampak lengannya, tidak tampak dadanya, itu nggak tampak. Gitu. Ketika ruku, ketika angkat tangan itu nggak tampak. Maka orang yang pakai mukena potongan, dia harus menutup tubuhnya itu juga sempurna begitu. Ini pandangan saya Ibnu Hajar. Tapi sebagian yang lain longgar, itu khilafiyat. Jadi memandang itu bukan dari samping, ketika orang itu tampak dari bawah di dalam mukena potongan, itu tampak dari bawah, maka ini dianggap dari bawah. Sedangkan auratus sholat itu yang wajib ditutupi atas, kanan, kiri, depan, belakang. Yang dari bawah nggak wajib. Gitu. Yang dari bawah nggak wajib. Ini pendapat ini juga kuat. Buktinya apa? Coba kalau kamu sholat pakai sarungan, nggak usah pakai celana. Kamu sholat pakai sarungan ketika berdiri, aurat kamu tampak dari bawah. Ketika kamu sujud, nah, aurat kamu tampak dari belakang. Ini kan juga bukan dari bawah, itu dari samping gitu loh, dari belakang. Sedangkan yang tidak wajib ditutup itu dari bawah. Tetapi karena posisi ruku itu adalah posisi fidawam, di tengah-tengah sholat kan, gerakan di tengah-tengah sholat, maka itu diampuni, sehingga walaupun itu
sebetulnya itu tampak itu dari belakang, tapi tetap dihukum itu dari bawah. Padahal itu dari belakang. Ketika sujud, tampak pahanya dari belakang. Lah begitulah ini orang yang pakai mukena ini, mukena turusan itu tetap dihitung dari bawah menurut sebagian ulama yang lain. Sehingga tidak membatalkan sholat. Paham di sini? Ya, terima kasih. Jazakallah. Yang lain. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi Ustaz mengenai kita menghadiri undangan orang kafir itu Ustaz yang dikatakan boleh selagi di situ tidak ada maksiat. Batas maksiat ini itu bagaimana Ustaz? Kan orang kafir kan kalau kita hadiri di tempat mereka kan biasanya orang-orang mereka kan nggak tutup aurat dan apa itu udah biasa kan itu apakah dianggap maksiat yang kita nggak boleh datang atau bagaimana Ustaz? Jadi kalau di situ mereka ada nutup aurat, terus kita juga sulit untuk menjaga pandangan, gitu kan? Kan seperti kemarin yang diceritakan undangan itu kan kondisinya beda-beda. Ada undangan itu orang kafir itu ya undangan muslim disendirikan umpamanya. Makanya disendirikan, tempat undangan disendirikan sehingga kita bisa menghindari di situ ya gak ada masalah. Yang penting kita tidak campur aduk dengan mereka. Tetapi kalau undangan itu sudah campur aduk dan kebanyakan mereka itu tidak pakai tutup aurat dan di situ kita kesulitan untuk menjaga pandangan, ya nggak wajib hadir. Nggak wajib hadir. Bahkan kalau kita nggak bisa jaga pandangan, hadir pun wajib bisa jadi haram. Gitu. Hadir bisa menjadi haram. Oke, jadi pahami? Enggak Ustaz, jazakallah Ustaz. Jadi maksiat itu macam-macam. Campur aduk laki-laki perempuan itu ya maksiat. Musik-musik itu ya maksiat. Macam-macam lah sampai di situ gambar-gambar gitu ya maksiat sebetulnya. Yang lain? Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Saya dari Melaka. Mau tanya tentang itu apa ni? Zakat. Zakat apa itu zakat pendapatan. Zakat pendapatan itu adakah ataupun pendapatan kita itu contohnya seperti tas mana kan kami ni ngajar. Coba suaranya agak jelas sedikit. Mohon maaf tentang zakat pendapatan ataupun dipanggil ya, jadi kiraannya contohnya kami mengajar di masjid-masjid kan, kemudian ada mengajar di madrasah, katakan mengajar di madrasah kurang lebih dapat 900 ringgit, terus mengajar di masjid-masjid setiap malam itu katakan kalau dihitung semuanya bisa dapat 1.500. Jadi kalau 1.500 ditambah dengan gaji daripada madrasah, ya mungkin 2.500. Jadi yang mau nanya, adakah yang dapat daripada kuliah-kuliah pengajian ngaji di madrasah itu, adakah dikira pendapatan juga ataupun hanya pendapatan daripada madrasah saja yang dikira pendapatannya? Gimana? Pertanyaannya? Pertanyaan kan apa ni, ustaz kan dia ngajar di masjid-masjid. Pertanyaan akhirnya sudah. Finish. Pertanyaan akhirnya gimana? Mana adakah dihitung semuanya itu pendapatan, hasil pendapatan atau pendapatan hanya di madrasah sahaja? Jadi itu sudah saya bahas di channel saya itu masalah zakat profesi.
Jadi zakat profesi itu apa toh? Pendapatan yang didapatkan daripada usaha kita, pekerjaan kita. Apapun profesi yang penting halal kan gitu kan. Itu nanti coba dibuka di sharing itu di grup itu. Yang mana kesimpulannya zakat profesi itu, entah itu profesi ngajar, profesi karyawan, apapun pekerjaan yang penting halal. Itu mazhab 4 menyatakan tidak ada zakatnya gitu. Sepakat mazhab 4 mengatakan tidak ada zakat. Dan kemudian ada satu pendapat di luar mazhab 4 yang mewajibkan. Jadi itu yang mewajibkan itu di luar mazhab 4. Terus didukung oleh sebagian ulama-ulama kontemporer gitu. Cuma di dalam tata cara zakatnya, dalam tata cara zakatnya itu ada 3 cara yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu. Yang pertama adalah seluruh pendapatan selama 1 tahun. Jadi itu sepakat, maksudnya ulama kontemporer itu sepakat sebagaimana yang diedarkan oleh MUI Indonesia, oleh perbankan-perbankan syariat, bahwa zakat profesi itu menurut orang yang mewajibkannya itu tidak mutlak. Nah itu ada 3 cara. Yang pertama, menurut mereka yang mewajibkan, ini cara pertama, seluruh hasil kotor di dalam 1 tahun itu dikumpulkan. Seluruh hasil kotor di dalam 1 tahun itu dikumpulkan, digabungkan, dihitung. Kalau ada 1 nisab, maka ada zakat. Kalau nggak ada 1 nisab, ya nggak ada zakat. Nah nisabnya sesuai dengan zakat emas 85 gram emas murni. Cara yang kedua, dikurangi biaya operasional. Dari hasil kotor 1 tahun, di total dikurangi biaya operasional kerja. Kalau masih ada 1 nisab, ada zakat. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Nah, cara yang ketiga, ini justru yang sebetulnya ditarjih cara ketiga ini. Walaupun yang paling takwa itu ya cara yang pertama menurut mereka yang mewajibkan. Tapi yang paling adil itu yang ketiga ini. Yaitu apa? Penghasilan 1 tahun dikumpulkan, pendapatan 1 tahun dikumpulkan, terus dikurangi pengeluaran biaya hidup selama 1 tahun. Kalau masih ada sisa, maka dihitung. Ada enggak sisanya itu 1 nisab. Kalau masih ada sisa, ada saldo, dan itu ada 1 nisab, maka wajib zakat. Kalau enggak ada 1 nisab, ya enggak ada zakat. Jadi ini betul-betul memang dia punya kelebihan daripada kebutuhan hidup dia gitu. Jadi yang dizakati adalah pendapatan yang melebihi biaya hidup selama 1 tahun, dan pendapatan dan kelebihan itu ada 1 nisab. Ini cara yang ketiga. Menurut ulama-ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi. Paham? Ya, paham. Singkatnya seperti itu. Ya, apa lagi? Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya. Yang 85 gram emas itu nisabnya Apa lagi? nisab yang 85 gram itu 2,5 gram, Ustaz ya? Ya, ragu. Dua 2,5%. Oh, bukan 2,5 gramnya, tapi 2,5% dari 85-nya itu, Ustaz ya? Iya, kalau memang pas 85, 2,5%-nya. Jadi kalau 100 gram, ya 2,5% dari 100 gram. Kalau sekarang mamanya itu harga emas itu 1.200.000 mamanya. Harga emas 1.200.000.
Berarti 1.200.000 uang rupiah ini, uang rupiah. Atau gini aja 1 juta, sudah gitu aja. Jadi kalau harga emas itu 1 juta, berarti yang nisabnya 85 juta rupiah. Kalau menurut uang ringgit, 1 juta itu kan mamanya berapa itu? 300 mamanya, 300 ringgit. Nah, berarti ya 85 kali 300 ringgit. Itulah nisabnya zakat emas. Jadi kalau sudah ada itu tinggal dikeluarkan 2,5% gitu. Jadi kalau kita ini punya penghasilan 1 tahun 200 juta, 200 juta. Maka ini hasil kotor. Kalau ikut pendapat pertama ya langsung keluarkan 2,5% dari 200 juta, keluarkan 5 juta zakat kita. Kalau ikut pendapat kedua, dikurangi dulu operasionalnya berapa. Ternyata operasionalnya maunya habis 30 juta. Ya sudah, berarti yang dizakati 170 juta. Nah, ikut cara yang ketiga, dikurangi pengeluaran selama 1 tahun. Pendapatan 200 juta, dikurangi pengeluaran mamanya itu 120 atau 100 juta. Nah, tinggal 100 juta. Nah, yang dizakati 100 juta itu. 2,5%-nya. Ini cara yang ketiga. Ya, apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang ini kan ada emas yang dibikin seperti kertas yang tipis, emas. Terus dibuat konsumsi Ustaz, sama dagingnya. Itu hukum makan emasnya, konsumsi emasnya gimana Ustaz? Boleh selama tidak membahayakan. Jadi orang makan emas itu kan gaya hidupnya orang-orang kaya itu kan. Jadi itu saya baca menurut kesehatan dia nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa katanya. Dimakan bersama es krim, dimakan bersama steak. Ya. Jadi selama itu tidak membahayakan secara kesehatan, nggak ada masalah. Apa lagi? Jazakumullah Ustaz. Mau Ya. nanya tentang takjil zakat. Jadi takjil zakat contohnya zakat fitrah itu kan harus dibayar di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Takjil. Ya, takjil. Ya. Takjil zakat. Terus contohnya dia bayar itu tanggal 15 Ramadan sudah bayar zakat. Tapi enggak sampai katakan usianya katakan 25 Ramadan meninggal. Ya. Jadi apakah takjil zakatnya itu sah ataupun gimana dia punya bayaran yang Berubah menjadi sedekah. terus? Iya, berubah menjadi sedekah. Orang tuh wajib zakat fitrah, syaratnya menemui terbenamnya matahari akhir Ramadan dan awal Syawal. Orang yang berkewajiban zakat fitrah adalah orang yang menemui terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan awal Syawal. Maka ketika tanggal 25, 26 Ramadan dia meninggal, nggak wajib zakat. Lah dia sudah takjil, maka ini menjadi sedekah tatawu. Bukan dari hak waris. Sudah diberikan, nggak usah diambil lagi. Jadi semua takjil zakat seperti itu. Ya. Semua takjil zakat hukumnya seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau umpamanya itu apa namanya? Yang ditajil itu zakat mal namanya. Zakat mal ditajil. Ternyata orangnya itu mati sebelum akhir haul. Ya sama itu jadi sedekah. Lah boleh tidak diminta kembali? Ditafsil.
Kalau yang bagi-bagi itu adalah apa itu imam, maka boleh diminta kembali. Karena kalau yang bagi-bagi imam, pemerintah, orang sudah tahu ini zakat. Lah kalau yang ngasih itu adalah muzaki, dia bagi-bagi sendiri, maka ditafsil. Yaitu apa? Dia bilang enggak bahwa itu zakat yang ditakjil. Ketika dia bilang ini zakat yang ditakjil, lah kemudian ternyata dia tidak, apa itu namanya, si mustahik ternyata itu tidak berhak, atau ternyata itu ini, yang muzaki ternyata terus meninggal dunia, lah itu seumpama ahli waris itu mau ambil, boleh. Boleh. Tapi tidak elok. Tidak elok, tidak baik. Dan kadang pun kalau dia tidak bilang ini zakat, ya ngasih-ngasih. Di dalam hati diniatkan ini zakat yang ditakjil. Tapi tidak ada kata-kata sorah ini zakat ditakjil, sehingga yang dikasih nggak tahu. Maka itu tidak boleh untuk ditarik kembali. Nggak boleh. Jadi, apa itu, biarlah itu jadi sedekah. Surah yang pertama. Jadi kalau surah yang kedua jelas ini menjadi sedekah bagi mayit. Surah yang pertama nggak usah ditarik, sebaiknya biarlah jadi sedekah bagi mayit. Wong dia yang ngasih dengan niat zakat, ternyata dia tidak wajib zakat, ya sudah jadi sedekah, jadi pahala sedekah di bawah pahalanya bersama dengan kematiannya. Orang ahli waris nggak usah ngude-ngude. Ini keterlaluan ini ahli waris. Apa lagi? Kalau yang mustahiknya nggak berhak tuh gimana? Sama. Jadi kalau dia ngomong itu zakat, boleh ditarik untuk diserahkan kepada mustahik yang lain. Tetapi kalau si muzaki nggak ngomong, nggak boleh. Dan terus dia wajib membayar zakat 2 kali. Kalau ternyata dia ini tidak mustahik, maka si muzaki ketika waktu zakat, dia harus membayar zakat untuk kedua kali. Karena yang pertama itu jatuh sebagai zakat tatawu. Itu nanti akan dibahas di bab ada'u zakat. Ada di belakang. Semua dibahas lengkap itu. Jazakumullah. Oke, apa lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada orang beli emas, Ustaz. Emas perhiasan. Tapi dia buat koleksi, Ustaz. Gelang, cincin, itu kan. Itu yang banyak banget. Hampir tiap tahun beli. Itu di zakat, Ustaz. Jadi orang beli itu kalau niatnya untuk investasi, bukan koleksi ya. Niatnya sebagai tabungan, sebagai investasi, maka wajib zakat tiap tahun kalau ada 1 nisab. Wajib zakat. Atau niatnya dipakai dengan pemakaian yang haram. Dengan pemakaian yang haram. Kayak laki-laki begitu ya, wajib zakat. Lah adapun niatnya dipakai, ini jadi emas itu menjadi tidak wajib dizakati kapan? Ketika dipakai. Ya tadi, binatang-binatang ternak itu, dia dipelihara aslinya itu adalah untuk dikembangbiakan. Bahimatul an'am. Nah, ketika dia ini berubah fungsinya sebagai amilah, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Ini pembahasan para fuqaha. Dan begitu emas itu kalau disimpan sebagai investasi atau untuk bahan dagang, untuk bisnis, disitulah dia wajib zakat. Nah, emas ketika dibuat sebagai perhiasan untuk dipakai dengan pemakaian yang halal oleh wanita, oleh anak kecil, oleh wanita, oleh anak kecil laki-laki, itu kan halal itu. Maka itu berubah menjadi
barang-barang yang diambil manfaat. Gitu. Maka ini tidak ada zakat. Adapun kalau orang tuh beli perhiasan tuh disimpan, bukan dipakai, entah koleksi atau investasi, ya wajib zakat. Siapapun itu yang menyimpan. Oke, lagi. Cukup? Cukup, nggak ada lagi? Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Wabarakatuh.